Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian ini aku akan membahas tentang teknik pukulan tenaga dasar PSTD Hati Suci. Langsung saja ya teman-teman, aku ambil satu contoh dalam sebuah permainan bulu tangkis. Kita kenal ada yang disebut dengan pukulan servis, pukulan lob, pukulan drop shot, smash, pukulan drive panjang ya, setengah, pendek, dan juga pukulan netting. Maka dalam belajar tenaga dasar di PSTD Hati Suci Makassar ini juga dikenal dengan istilah ada pukulan angin dan energi listrik. Dulu ada pengalaman dari seorang teman, ia pernah mengalami kejadian unik. Ini bukan aku ya, tapi teman aku. Ketika lagi asiknya jalan-jalan menuju ke tempat tinggal tantenya, tiba-tiba ia terkepung oleh gerombolan anjing. Nah, lagi-lagi anjing. Tempat itu memang diketahui adalah sarang anjing. Maklumlah, dulu di perkampungan itu sunyi sekali dan sangat banyak anjing liar. Kalau sekarang mungkin sudah mulai berkurang, entah apa penyebabnya, mengapa populasi anjing kian hari kian menurun. Sekarang di kampung itu hampir sama sekali tak ditemui anjing seekor pun. Tapi itu bukan urusan aku ya teman-teman. Oke teman-teman, singkat cerita, jadi teman aku ini sangat ketakutan, ya, ketakutan sekali. Mirip pengalaman aku dulu sewaktu masih kecil, ya seumuran 10 tahunan lah. Saking takutnya ia berlari sangat kencang. Anjing itu juga ikut mengejar, bahkan sampai ingin menggigit kakinya. Dan karena terpojok dan terhalang tembok, tanpa ia sadar, tangan kanannya sempat memegang ujung atas tembok yang tingginya kurang lebih 2 meter, dan hanya dengan satu sentakan saja tiba-tiba tubuhnya terangkat dan melayang melewati tembok itu. Pasti di benak kita muncul pertanyaan, kok bisa ya? Ya, tentu saja bisa. Kalau aku sih tidak akan heran karena pengalaman yang sama, yaitu dikejar anjing, pernah aku alami. Ya, ini disebabkan oleh energi yang terpendam di dalam alam bawah sadar kita tiba-tiba keluar. Hal ini sering terjadi tanpa kita sadari. Makanya tidak heran jika ada orang yang tidak pernah olahraga lari, tapi pada saat ia terdesak karena ketakutan tanpa sadar bisa lari kencang melebihi kecepatan biasa. Kalau dalam keadaan biasa atau sadar sepenuhnya, ya tentu tidak mungkin hal ini bisa kita lakukan. Berbeda dengan orang yang sudah berlatih tenaga dalam dan pernafasan. Setelah belajar, kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya tenaga dalam itu ada di alam bawah sadar kita, dan itulah yang membantu mengangkat tubuh teman aku tadi sehingga ia bisa melompati tembok setinggi 2 meter tersebut. Baik teman-teman, khususnya murid-murid PSTD Hati Suci Makassar, kita kembali pada materi pukulan angin dan energi listrik. Kita tahu, sebuah perguruan pasti akan memiliki beberapa jurus simpanan yang merupakan senjata pamungkas bagi perguruan. Dan hal ini tentu tidak bisa dibeberkan secara terang-terangan. Demikian pula halnya PSTD Hati Suci Makassar. Tidak semua murid berjodoh memiliki ilmu pamungkas ini. Tapi setidaknya aku akan memberikan sebagian saja dari ilmu tersebut sesuai tingkatan sekaligus mempertimbangkan amanah dari guru kita. Jurus yang dimaksud adalah jurus pukulan angin. Keutamaan dari jurus pukulan angin ini, bagi murid yang sudah menguasai jurus pukulan tersebut, maka kekuatan daya lempar pukulan jarak jauhnya akan berlipat tanpa dibatasi dimensi ruang. Itulah mengapa guru kita membatasi pembelajaran terhadap ilmu ini. Itu karena jurus pukulan angin ini dapat disalahgunakan penggunaannya. Perlu kalian tahu bahwa dalam jurus pukulan angin ini memiliki 2 fungsi. Selain berfungsi positif, juga dapat berfungsi negatif. Silahkan teman-teman didengar sendiri ya.
apa yang dimaksud dengan fungsi positif dan apa itu fungsi negatif. Yang jelas, dengan pengolahan atau latihan secara rutin, tenaga dalam dapat kita fungsikan untuk berbagai macam hal. Contohnya, bisa untuk melakukan pukulan jarak jauh, baik itu diarahkan kepada hewan, benda, atau kepada manusia. Sekarang kembali kepada kita yang mempelajari dan mempraktekkannya. Lebih condong kemana? Baik teman-teman, pukulan jarak jauh adalah keilmuan dari jurus pukulan angin yang dapat kita gunakan untuk memukul atau menjatuhkan lawan dari jarak jauh atau tanpa menyentuh langsung pada orang yang bersangkutan. Tolong digarisbawahi di sini ya teman-teman, bahwa di PSTD Hati Suci, pukulan jarak jauh ini menggunakan tenaga dalam, agar kalian tidak merasa bingung sama seperti aku ketika baru pertama diperkenalkan oleh guru kita tentang jurus pukulan angin ini. Maka aku akan mencoba memberi sedikit pembahasan semampu yang bisa aku paparkan di sini. Sebetulnya sebagian sudah aku utarakan di video sebelumnya, yaitu di latihan olah nafas menggunakan jurus part 1 dan 2, bahwa ilmu pukulan jarak jauh menggunakan tenaga dalam ini bisa didapat jika kita sering berlatih menggunakan olah pernapasan. Pernafasan yang dilatih dalam hal ini adalah penggunaan nafas perut dan nafas dada. Nah, ingat teman, bahwa kegunaan dari kedua pernapasan ini masing-masing berbeda fungsi. Jika berlatih menggunakan nafas dada, itu lebih menitik beratkan pada penggunaan fisik seperti pematahan benda keras, kekebalan pukulan, dan pada tahap tertentu pernafasan dada ini dapat digunakan untuk pukulan jarak jauh. Tetapi berlatih dengan menggunakan pernafasan perut itu lebih bertujuan untuk ilmu supranatural. Namun mempelajari teknik pernapasan perut ini juga tidak menutup kemungkinan bisa melakukan pukulan jarak jauh. Namun agar lebih bisa menghasilkan pukulan yang keras, gunakanlah pernapasan diafragma. Nah, latihan dengan menggunakan pernapasan diafragma ini fokusnya terletak pada rongga perut dan rongga dada. Latihan dilakukan dengan cara mengisi paru-paru dengan oksigen sampai rongga perut dan rongga dada membesar. Nah, caranya yaitu nafas diarahkan pada sekat antara rongga dada dan rongga perut yang disebut dengan sekat diafragma, sehingga otot sekat diafragma menegang atau keras, dan otot samping bagian pinggang akan mengembang ketika rongga-rongga penuh udara. Nah, inilah yang disebut dengan pernafasan gabungan nafas dada dan nafas perut. Namun untuk jenis metode latihan ini tidak boleh langsung diajarkan sebelum menguasai nafas dada dan nafas perut ya teman-teman. Ini bertahap. Itu pun harus mengikuti instruksi dari guru kita, sebab efek yang ditimbulkan bisa berakibat fatal jika tak ada seorang pelatih yang membimbing atau mengarahkan kita. Banyak murid karena merasa diri sudah mampu, maka berusaha untuk mencobanya sendiri secara diam-diam, dan hasilnya apa? Ya, sangat prihatin. Sebenarnya kuncinya hanya satu teman, ya. Supaya dapat menguasai ilmu pukulan jarak jauh ini, berlatihlah atas arahan dari pelatih atau guru kita dengan tekun tanpa mengenal lelah, apalagi jenuh. Nah, itu kuncinya. Lantas bagaimana cara memulai untuk latihan jurus pukulan angin ini? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus dan tentu sangat menantang ya. Baiklah,
Hal-hal yang sangat mendasar yang perlu untuk diperhatikan dalam hal ini tentunya adalah terlebih dahulu persiapkan jiwa dan raga dengan keyakinan yang kuat serta niat yang baik tentunya. Kemudian bersihkan hati, lahir maupun batin sebelum melaksanakan niat, ya. Saya ulangi, jadi hati harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan niat. Berikutnya bisa bertanya langsung pada guru kita. Saat di sini guru kita akan memberitahu pernafasan apa yang layak untuk kita pakai. Jadi masing-masing guru itu berbeda-beda ya, tergantung dari kemampuan dan daya tahan tubuh ya, daya tahan tubuh masing-masing. Nah, setelah melewati tahap ini, maka latihlah pukulan jarak jauh kalian. Melatih pukulan jarak jauh bisa digunakan pada dua hal, yaitu pada makhluk hidup dan juga pada benda mati. Namun penggunaan pukulan ini tidak serta-merta atau seenaknya saja bisa digunakan. Tentu tidak ya teman-teman, semuanya memiliki konsekuensi dan penguasaan. Biasanya murid yang bisa menguasai pukulan ini adalah murid yang memiliki kemampuan kontrol diri yang tinggi, memiliki hati yang sabar dan tidak sombong. Nah, ini yang utama, tidak sombong. Sedangkan pada benda mati, ini bisa bermacam-macam bentuknya. Misalnya menghancurkan sebuah benda apa saja ya, silakan teman-teman cari sendiri, banyak itu ya, apakah itu batu bata, apakah itu balok es ya. Nah, itu bisa dilakukan. Oke teman-teman, capek mak kodong. Sampai di sini dulu ya, insya Allah nanti kita akan bahas pada part berikutnya, yaitu tentang energi tenaga listrik. Baik, sampai jumpa teman-teman. Salam perguruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.